Assalamualaikum Bu Ngatira, bagaimana kabarnya sore ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullah, Bu Epriani. Baik Bu saya. Alhamdulillah. Bu Ngatira, pada hari ini Bu Ngatira akan melakukan proses coaching nih dengan Bu Leliana sebagai coachnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang proses coaching. Nantinya saya akan mendiskusikan proses coaching di mana akan saya nilai proses coaching yang Bu Ngatira lakukan dengan Bu Leliana, apakah nantinya sesuai dengan alur Tirta, di mana alur Tirta ini punya beberapa tujuan Bu. Jadi Ibu harus mengidentifikasi masalah, harus rencana tindak lanjutnya juga harus ada, dan tanggung jawabnya. Dan di mana alur Tirta yang akan Ibu Ngatira lakukan nanti bersama dengan Bu Leliana itu harus memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, yang menggali potensi dari Bu Leli sebagai coaching Ibu, dan di dalamnya melakukan proses coachingnya nanti ada beberapa prinsip yang harus Ibu miliki, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching ya Bu ya. Iya Bu. Sebelum proses coaching Ibu lakukan, boleh nggak nih izin saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Baik Bu. Gini Bu Ngatira, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan di proses coaching nantinya? Tentunya Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, kehadiran penuh, dan mendengarkan dengan aktif serta penuh rasa Bu. Ya, berikutnya Bu, pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin Ibu amati nanti? Baik Bu, tentunya bagian kompetensi yang ingin saya lakukan dengan mendengarkan yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Selanjutnya, indikator atau penilaian Bu Ngatira sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan itu apa Bu? Saya akan mencoba Bu untuk mengarahkan atau menggali potensi apa yang ada pada coach saya nantinya. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, apa harapan Ibu dari observasi proses percakapan coaching pada hari nanti dengan bersama Bu Leliana? Tentunya Bu, saya berharap coach saya nantinya yaitu Bu Leliana bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi Bu. Baik Bu, berarti nanti setelah sesi coaching dengan beberapa pertanyaan lagi, kita akan kembali berdiskusi ya Bu ya, untuk apa yang sudah Ibu lakukan bersama dengan coach Ibu ya Bu ya. Baik Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Ngatira. Waalaikumsalam warahmatullah, Bu Leliana. Bu Ngatira, boleh saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik Bu Leli, apa yang mau Ibu ceritakan Bu?
Begini, Bu Ngatira, akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas saya yang saya ajarkan itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya sekitar 50%, Bu. Jadi, menurut Bu Leli, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari ini, Bu? Saya mengharapkan ada solusi atas permasalahan saya tentang antusias siswa-siswi yang saya ajar, Bu. Menurut Bu Leli nih, hal-hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali ya, Bu, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias adalah sepertinya sedikit membosankan, metode pembelajaran yang sama, kemudian kurangnya media pembelajaran yang saya gunakan. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton, dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu asik dan tidak bosan pada pembelajaran bersama Ibu? Menurut saya, pembelajaran yang berpusat pada murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking atau permainan supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Bu, mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Bu? Mungkin karena tugas yang saya berikan terlalu banyak dan sumber belajar yang saya berikan tidak beragam. Kalau boleh tahu ya Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di dalam kelas Ibu? Saya sih biasanya hanya menggunakan buku teks, Ibu. Selain buku teks, adakah sumber lain yang Ibu gunakan di dalam kelas Ibu? Saya pikir banyak ya, Bu, sumber belajar seperti video di YouTube, tulisan ilmiah, ataupun sumber belajar yang ada di IG. Nah, betul sekali tuh Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pastinya akan membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran bersama Ibu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Mungkin yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video TikTok dan IG. Yang kedua, saya akan memberikan tugas yang sesuai dengan bakat dan minat murid saya atau pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan terpaksa dalam mengerjakan tugas. Misal, tugas yang saya berikan sesuai dengan bakat dan gaya belajar dalam bentuk drama, puisi, ataupun lagu. Kemudian Bu, selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini, Bu? Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk beragam materi sehingga murid saya dapat menjalankan merdeka belajar tanpa paksaan, namun sumber belajarnya dapat dipilih sesuai dengan keinginan muridnya. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Ngatira atas waktunya untuk sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan. Sekali lagi terima kasih ya Bu Ngatira. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Leli. Alhamdulillah Bu Ngatira, tadi Ibu sudah melaksanakan proses coaching bersama dengan Bu Leliana sebagai coach. Sekarang kita melakukan tahap yang ketiga ya Bu ya, tahap pasca observasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh kan Bu? Baik Bu. Bagaimana nih Ibu menilai diri Ibu sendiri atau performa dalam kompetensi coaching tadi? Baik Bu,
Tentunya Bu, saya sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur Tirta Bu. Baik Bu, apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Karena tadi Bu, saya sudah menuntun percakapan dimulai dari tujuan, apa yang kami diskusikan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh Bu Leliana, dan tentunya adanya tanggapan atau komitmen dari Bu Leliana sendiri. Iya, bagus Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Silakan Bu. Jadi Bu, tadi hasil pengamatan saya mengamati dari proses coaching yang Ibu lakukan bersama dengan Ibu Leliana sebagai coachnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coach Ibu dan adanya respon yang baik dari Bu Leliana berikan sehingga adanya solusi dari apa yang Bu Leli alami. Kemudian prinsip coach yang baik juga sudah Ibu capai, ya. Terus kompetisi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya berdasarkan proses coaching tadi? Tentunya Bu, saya lebih memahami lagi Bu proses dalam melakukan coaching dan bisa mempraktekannya bersama rekan sejawat saya atau dengan murid saya nantinya Bu. Oh iya Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, Bu Natira. Terima kasih ini untuk prosesnya Bu, proses coachingnya tadi bisa terlaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi coach yang baik bagi kita sendiri dan bagi rekan-rekan kita yang lainnya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Iya, yuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.